Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masih ada kitab kasih ilham baru kitabnya, ilhamkan kitab, kasih kitab. Bainama rajulun yamshi bi tariqin. Bainama, pada suatu hari, rajulun, ada seorang laki-laki. Kalau disebut laki-laki berarti bukan berarti perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan itu, artinya mewakili. Bitariqin yamshi, dia berjalan. Bitariqin, di sebuah lorong jalan. Yamshi, dia melangkahkan kakinya. Bitariqin, di tengah jalan. Tariq itu tempatnya, yamshi itu orang yang melangkahkan, orang yang sedang berjalan. Wajada, dia menemukan. Wajada, ini wajada satu kata, bukan wa dan jada. Menemukan tidak, wajada, ada kalimat atau satu kata yang wa itu menjadi ibtida, menjadi susunan daripada kalimat. Wajada itu satu kalimat, kayak wahidun, satu, bukan wa saat wa dan, tidak, bukan selamanya wa itu dan. Kalau wa terpisah dan, tapi satu kalimat. Wajada, artinya apa wajada? Menemukan. Ada satu makalah, manjada wajada, siapa ada giat pasti dia dapat, siapa sungguh-sungguh dia akan memperoleh. Wajada, dia menemukan, dia mendapatkan. Husna, ranting. Husna, ranting. Atau apa selain ranting, apa? Tangkai juga bisa. Ranting atau tangkai. Syaukin, yang berduri. Tangkai atau ranting yang ada durinya. Ada seorang laki-laki, pas saat dia jalan, dia menemukan apa? Ranting yang ada, ranting yang berduri. Ada tariqi, ada tariqi, di jalan, atau ala atas tariqi, jalan, di atas jalan, jalan yang dilaluinya itu. Fa'akhkhara, maka akhkhara, dia menyingkirkan. Akhkhara, dia menyingkirkan hu, kepada husna syaukin, pada ranting yang berduri tadi. Fasyakoro, maka syakaro, menyukainya. Walaupun
syakara biasa diterjemahkan terima kasih. Tapi terima kasihnya Allah ini syakara itu puas, ridho. Syakara ridho, suka, syakara suka. Kalau kita syakara bersyukur, terima kasih. Kalau untuk Allah, apa syakara diterjemahkan apa? Ridho. Apalagi? Suka, cinta. Allahu Allah. Famaka syakara, suka, ridho. Allahu Allah. Lahu kepada rajul, pada laki-laki tadi. Wa ghafara, famaka ghafara, mengampuni. Allah ghafara, maka mengampuni. Siapa Allah? Lahu, kepada rajul tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan hamba itu. Rawi meriwayatkan hadis Al-Bukhari. Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Jadi luar biasa pekerjaan yang kecil, yang sepele, tapi bisa membuat Allah ridho, Allah suka, Allah cinta. Nah, ini anak-anakku menjadi pelajaran buat kita, akhlak yang harus kita terapkan. Tidak harus yang di jalan itu apa? Harus berupa duri. Bisa jadi itu sampah, plastik, kaleng, bekas botol minuman. Kemudian kita jalan, lalu kita ambil. Saat itu nggak ada yang melihat, nggak ada yang menyaksikan. Kita mengambil semata-mata karena Allah. Ya Allah, ini bumimu. Ketika saat mengambil itu ternyata apa? Syakarallahu lahu wa ghafara lahu. Allah suka, Allah ridho, Allah cinta, lalu diampuni dosa-dosa kita. Apalagi di dalam masjid. Menyapu setiap saat, membersihkan setiap waktu. Siapa? Kak Musa kan rajin itu. Itu sampai Allah katakan, banallahu baitan fil jannah. Man kharaja adan min masjid, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa mengeluarkan kotoran atau apapun, ya berupa sampah, berupa apapun, ada itu sesuatu yang mengotori dalam masjid, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan istana dalam surga. Nah, kalau kita menemukan paku, duri, ya, Abi sering memperlihatkan sengaja. Abi perlihatkan kepada kalian semua. Ada plastik satu pun, ya, kita melintas menuju ke masjid, ambil, jangan menunggu disuruh. Karena apa? Ada satu amalan yang orang lain gak melihat. Amalan itu kemudian disaksikan para malaikat Allah, ditatap oleh Allah. Itulah mengundang cinta Allah kepada kita. Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, apa yang didapat? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Kalau sudah hamba itu diampuni dosanya, apa yang ia peroleh? Surah Yasin, Bima ghafarani Rabbi wa ja'alani minal. Ketika hamba sudah mendapatkan ampunan dari Allah, wa ja'alani minal mukramin, maka Allah akan memuliakan dia, membahagiakan dia, diberikan kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan. Allahu Akbar. Anak-anakku, jangan sampai hanya ketika saat ada orang melihat baru kita ambil. Ada abi, ada sampah, baru kita ambil. Itu masih pamrih karena manusia. Itu gak dapat pahala apa-apa. Jangankan yang perbuatan yang kecil seperti itu. Perang di dalam pertempuran membela agama Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, pun ternyata gak ada nilainya di hadapan Allah. Mengajar ke sana kemari, berdakwah ke sana kemari, ternyata dia karena pamrih manusia, riak, pamer, ternyata neraka.
Apalagi kita ngambil sampah, tapi karena manusia, karena abi. Bagaimana supaya nggak ada pamrikan manusia, nggak ada orang saat itu, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Kamar mandi ada bekas sabun, bekas botol sampo, bekas apa? Sabun cuci. Kita ambil, nggak ada orang tahu, nggak ada yang lihat. Tapi Allah melihat kita. Boleh jadi itulah Allah kemudian memberikan kemudahan kita menghafal Al-Quran. Lalu Allah mudahkan kita menjaga hafalan kita. Allah kemudian bangunkan setiap malam kita. Allah mudahkan kita untuk duha. Sehingga lahirlah dengan kita mengambil sesuatu yang kita lakukan karena Allah, sehingga lahirlah akhlakul karimah. Anak-anakku, yang kecil aja kalau kita nggak bisa lakukan, apalagi yang besar. Mulai dari yang terkecil. Jangan menunggu disuruh. Ini akhlak yang harus kita terapkan. Ya dok, gendok, paham dok? Habis sering lihat itu, ya Allah, kamar mandi selalu ada bungkus sampo. Kenapa orang banyak begitu? Santri yang begitu banyak. Kenapa nggak ada yang satu pun yang tergerak hatinya untuk ngambil? Alasannya simple. Ini bukan saya yang make, bukan saya. Justru itu kesempatan yang terbaik. Kalau kita pakai kemudian kita ambil, wajar. Tapi bisa nggak kita mengambil sesuatu sampah yang bukan kita yang melakukan buang sampah itu? Ini yang buat dapat nilai dari Allah. Ya anak-anakku, praktekkan. Insya Allah berkah ilmu kita, berkah umur kita, dan kita ada pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai kita, jangankan dunia, surga pun dihadiahkan untuk kita. Ya Allah, sesuatu sampah satu aja, faghfaralah, fasyakaralah, wa ghafaralah. Ya, di jalan ada, jangan sampai nyuruh. Ambil. Listrik masih nyala di tengah jalan. Ini bisa diilustrasikan dengan tidak hanya daun yang berduri, tapi apa saja yang kira-kira manfaat ketika saat kita lakukan, maka Allah suka. Begitupun sebaliknya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang Allah membuat, yang Allah murka kepada kita, sekecil apapun itu. Contoh misalnya gosok. Gosok tuh menurut kita kan biasa. Pakai sendal orang, teman. Tapi ternyata itu kalau Allah, orang yang mencari sandal sampai terdolimi, tersakiti, kemudian itu membuat Allah juga murka, maka boleh jadi akan susah kita bangun malam, susah kita menghafal, susah kita menyerap ilmu. Satu aja, sesuatu sekecil apapun, kalau itu kedoliman, satu dosa yang kemudian Allah membuat, yang memerintahkan para malaikatnya untuk memberikan ujian kepada kita, maka ini akan menjadikan hilang keberkahan ilmu kita. Berkah yang harusnya kita dapat dengan belajar, tapi ternyata tidak dapat apa-apa dengan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Paham, Cung? Jadi sekecil apapun suatu kebaikan akan dapat nilai penghargaan dari Allah. Begitupun sebaliknya, Abi sampaikan lagi, sekecil apapun perbuatan maksiat akan mengundang murka Allah. Dan resikonya, sanksinya mungkin, saya maksiat juga, gosok juga nggak ada apa-apa. Lihat, bisa nggak bangun malam dia? Bisa nggak dia menikmati tahajud? Bisa nggak dia murojaah, tilawah, dengan menikmati suasana? Bagaimana indahnya, seharusnya kenikmatan itu ada kita rasakan saat tilawah, murojaah. Dicabut itu kenikmatan itu. Karena apa? Sudah mengundang kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya Allah yang benci, tapi orang yang tersakiti, terdolimi dengan digosok miliknya, maka itu cukup sudah menunjukkan buruknya akhlak kita. Tidak hanya di depan mata teman kita,
tapi amat sangat buruk juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti di akhirat. Ya Allah, al-ghasabu kasarik. Jangan pernah ulangi, jangan pernah ulangi. Nabi selalu sampaikan, sekecil apapun ini, akan menjadi kita susah nanti kita untuk bisa mendapatkan manfaat ilmu itu. Paham, so? Nggak ada gosok lagi. Ya, di kamar mandi anak-anakku, ambil bungkus sabun, bungkus sampo, selalu ada dan selalu ada. Karena apa? Coba lihat, syakar, Allah suka, Allah cinta. Dan Abi selalu melakukan itu. Waktu di pesantren Abi gak pernah ada plastik di depan, gak usah nunggu Pak Kiai harus nyuruh, diambil. Karena apa? Justru itulah mengundang sayang Allah kepada kita. Karena apa? Kita nggak pamrih manusia lagi. Bahkan nggak jarang Abi kemudian bersihin kloset. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang. Padahal bukan Abi yang ngotorin. Begitu masuk kamar mandi ternyata kotor kloset itu. Kita nggak pantas, nggak layak untuk kita buang kotoran di situ. Karena apa? Masih ada nempel-nempel bekas orang. Bukan kemudian kita keluar, kita bersihin. Justru itulah yang membuat Allah cinta kepada kita. Ya, ini hadis ini bisa kita terapkan. Tidak hanya kemudian saat kita melihat paku, melihat daun yang berduri, tapi apapun. Ambil, itu bagian daripada ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang insya Allah menghantarkan kesuksesan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi, baina antara al-abdi seorang hamba, wal jannati dan surga, sab'u aqobatin, ada 7 hambatan atau 7 penghalang. Antara hamba dengan surga ada 7 penghalang. Apa hambatan itu? Apa penghalang itu? Ahwanuwa, yang paling ringan. Yang paling ringan, al-mautu, itu kematian. Al-mautu, kematian. Wa as'abuha, wa dan as'abuha, paling sulit. Paling susah, paling berat, al-wukufu, al-wukufu, berdiri, al-wukufu, bersimpuh, bisa, baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling berat hambatan itu adalah ketika saat kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ta'allaqa, idza apabila ta'allaqa, ta'allaqa yaitu menuntut. Ta'allaqa, menuntut siapa? Al-mazluman, al-mazluman, orang-orang yang didolimi atau disakiti.
Bidzalimina, dengan kedolimannya. Bidzalimina, dengan kedolimannya. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Allahu Akbar, anak-anakku. Jadi ada penghalang antara seorang hamba dengan surga. Penghalangnya apa itu? Paling ringan adalah kematian. Yang terberat penghalang itu yang akan memasukkan surga seorang adalah ketika ada seseorang menuntut kita di hadapan Allah tentang perbuatan kita di dunia. Dulu kita dunia pernah menyakiti si A, si B, si C, ternyata apa? Itu menjadi muflis, bangkrut. Ada orang punya pahala haji, punya pahala umroh, punya sedekah, tapi ternyata saat itu ada orang yang mengadu kepada Allah, ya Rob, ya, apakah pantas, layak dia masuk dalam surgamu? Aku pernah disakiti ya Rob. Di dunia dulu aku gak punya keberanian untuk membalasnya. Dia dengan angkuh dan dengan sombongnya, tanpa pernah minta maaf sampai kematiannya. Apa kata Allah? Malaikat, ambil pahalanya, berikan kepada orang yang tersakiti. Dia selalu gosok sendal ini si fulan bin fulan. Datang lagi, ya Rob, aku pun pernah disakitinya. Malaikat, ambil pahalanya. Fa'in faniyat hasanatuhu. Kemudian terus datang sehingga habis pahala itu. Setelah habis, gak punya pahala, apa akhirnya? Timpakan dosa-dosa orang yang pernah disakiti, didolimi kepada dia. Jadi masuk surga gak? Gak punya pahala apa-apa. Pahala sholatnya, pahala hajinya, umrohnya, sedekahnya udah dikasih orang yang pernah disakiti di dunia. Sampai habis ternyata masih datang lagi, ya Rob, aku pun pernah disakitinya, Rob. Ucapannya memfitnah aku sampai hilang kehormatan kami, keluarga kami, sehingga kami diusir dari masyarakat pun karena fitnahnya, ya Rob. Dulu ada kan, ada seorang pemuda yang difitnah. Kemudian pemuda itu diusir dari masyarakatnya. Difitnah apa? Dia menghamili seorang gadis, jures. Kemudian pesantrennya dibakar, diusir dari kampungnya, terus tinggal di tengah hutan. Padahal enggak, sama sekali beliau enggak melakukan, tapi ada orang benci luar biasa dengan jures itu, sehingga si pembenci ini menghadirkan beberapa saksi yang dibayar supaya menjadi saksi palsu bahwa jures melakukan pemerkosaan itu. Perempuan pun mau dibayar juga. Tolong ya, nih kasih uang 100 juta. Bilang aja kamu yang memperkosa adalah jures. Allahu Akbar. Akhirnya fitnah itu membuat masyarakat marah luar biasa. Karena ada bukti, ada saksi. Perempuan iya, mengatakan iya. Saksinya pun iya, benar. Dia yang melakukan. Tapi keji luar biasa. Akhirnya jures diusir dari kampungnya. Masjidnya, pesantren dibakar. Ini fitnah. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Lebih kejam daripada. Kalau membunuh nggak selesai satu jiwa. Kalau fitnah, hilang kehormatannya, hilang kemuliaannya, hilang harga dirinya. Tidak hanya dirinya, keluarganya, masyarakat ikut malu semuanya. Allahu Akbar. Nah ini anak-anakku, sekali lagi, kalau kita ada orang yang pernah kita sakiti, teman kita, sahabat kita, tolong minta sama Allah, ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami bisa menemui, menjumpai orang yang pernah kami sakiti, pernah kami zalimi. Ya, takut, apalagi mengambil. Ya, misalnya anak ngambil uang seseorang, uang temannya, sampai akhir hayatnya dia nggak minta maaf kepada orang yang diambil uangnya, dia tidak akan pernah masuk surga. Dia akan menuntut. Dan siapa? Malaikat akan lihat rekaman itu. Ini ya Rob,
Misalnya uangnya Thalib diambil sama Irwan. Irwan nggak ada pengakuan karena nggak ada bukti, nggak ada saksi. Di sidang pun nggak ada yang mengaku misalnya Irwan. Di akhirat dia lepas nggak? Bisa mengelak nggak? Nggak bisa. Karena apa? Ada CCTV Allah. Malaikat Raqib Atid menulis, mencatat semua perbuatan kita. Walaupun di dunia selamat dia, di akhirat enggak. Ditunjukkan tayangan itu. Setiap detik kita, perjalanan kita, aktivitas kita, semua terekam apik oleh malaikat. Jamnya, waktunya, dia enggak tidur, malaikat mengawasi kita, ngontrol 24 jam. Gimana kita bisa mengelak? Nah, saat Irfan mau masuk surga, ternyata apa? Ya Rob, Thalib kemudian mengadukan dengan catatan diperlihatkannya uang diambil. Ya Rob, kami pernah kehilangan uang. Ternyata malaikat mengabarkan yang mencuri adalah dia ya Rob. Maka akhirnya apa? Pantaskah layak dia masuk surga? Ternyata tidak hanya Thalib aja mengadukan. Halim mengadukan, Halim, ya Rob, saya pun pernah kehilangan uang. Malaikat lapor, iya dia juga yang mencurinya ya Rob. Siapa? Ja'far juga, ya Rob benar, saya juga pernah dicuri sendal saya atau baju saya. Malaikat kemudian menyodorkan rekaman itu. Ini dia ya Rob yang mengambilnya. Pahala Erwin kasih Thalib, kasih Ja'far, kasih Halim, sehingga Irwan gak punya pahala lagi. Habis. Ternyata masih ada lagi. Sajid bilang, ya Rob, dia ngambil rispo kerupuk ya Rob. Mau masak, diambil, dijual ke tukang rongsokan. Akhirnya apa? Dosa-dosa Sajid ditimpakan ke Irwan. Habis. Jadi gak Irwan masuk surga? Nggak punya pahala tapi dosa bertumpuk. Anak-anakku, dahsyat ya perbuatan dolim menganiaya kepada saudara kita. Kalau kepada Allah cukup bertaubat, nggak mengulangi, selesai. Tapi dosa kepada manusia nggak akan pernah dimaafkan oleh Allah sebelum kita minta maaf, ridho kepada orang yang pernah kita sakiti. Paham semuanya? Ya, insya Allah mudah-mudahan dua hadis ini menjadi tambah ilmu kita, sehingga tidak lagi anak-anakku, nggak ada yang tersakiti lagi dengan ucapan kita, perbuatan kita. Ayo mulai hari ini kita semua berjanji, kalaupun selama ini kita melakukan perbuatan dosa, ayo tobat hari ini supaya nggak ada gosok lagi. Ya Allah, hamba berjanji tidak ada gosok lagi. Hamba takut nanti bangkrut di akhirat, nggak punya pahala. Mulai hari ini hamba berjanji bertobat kepadamu ya Rabb, tidak akan membuang sampah sembarangan, karena itu menyakiti Allah, menyakiti. Karena apa? Bumi milik Allah, punya Allah, dikotori, marah yang punya. Ya anak-anakku, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Hadal majlis, hanaka bihamdika, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo tajwidnya.